Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu dalam kajian tematik kita, yaitu pembahasan tentang solusi mendapatkan modal usaha, yaitu bersama dengan Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Ami Nurbait STEBA hafizahullahu ta'ala. Dan seperti biasa, di akhir sesi atau di sesi kedua kita mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz, keluarga Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, semoga Allah mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilahkan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini Allah mengumpulkan kita untuk belajar bersama melalui jaringan internet dan melalui Ahsan TV. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Sebagaimana yang telah diangkat dalam pengumuman, kita akan membahas tentang bagaimana cara ideal dalam mengawali sebuah usaha. Sehingga salah satu di antara pertanyaan yang akan kita jawab adalah, kalau kita mau mengawali sebuah usaha, modalnya dari mana? Saya tegaskan bahwa posisi saya bukan seorang pebisnis yang punya banyak pengalaman dalam dunia bisnis. Namun saya dalam hal ini akan membahas dari sisi pendekatan syar'i. Sehingga nanti kita bisa buat kesimpulan seperti apa konsep syariah yang membahas tentang masalah permodalan dalam Islam. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam kita ditekankan sebisa mungkin memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki. Kita ditekankan untuk memaksimalkan setiap potensi yang kita punya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan potensi yang berbeda-beda kepada masing-masing hamba. Ada yang dikasih potensi oleh Allah lebih unggul dari sisi misalnya kekuatan fisiknya. Ada yang dikasih oleh Allah lebih unggul dari sisi potensi dia punya jabatan, punya wewenang. Ada yang dikasih oleh Allah potensi harta. Ada yang dikasih oleh Allah potensi kepandaian akal, dan seterusnya. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang berbeda-beda. Dan karena mereka punya potensi yang berbeda-beda, maka cara mereka dalam berkarya, cara mereka dalam memberikan manfaat bagi umat itu berbeda-beda. Tergantung dari potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing. Karena itulah kita tidak dituntut untuk menjadi orang yang serba bisa. Kita tidak dituntut untuk menjadi orang yang
mampu menyelesaikan semuanya. Karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil secuil dari manfaat yang bisa kita berikan untuk umat. Sehingga berbicara masalah potensi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kita untuk menjadi manusia yang serba bisa menyelesaikan semua masalah, tidak. Tapi kita berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah bentuk amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ada di antara hamba yang dia lebih unggul dalam masalah A. Ada yang lebih unggul dalam masalah B. Ada yang lebih unggul dalam masalah C. Dan begitu seterusnya. Dan kita diperintahkan untuk beramal sesuai dengan latar belakang yang kita punya. Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutikun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Ambillah salah satu di antara amal yang mampu kalian kerjakan. Artinya mampu untuk kalian rutinkan. Karena Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian bosan. Artinya apa? Allah akan terus memberikan pahala. Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala sampai hamba itu bosan untuk beramal. Ketika sang hamba sudah bosan untuk beramal, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pahala baginya karena dia sudah tidak beramal. Ada satu peristiwa yang ini pernah terjadi di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah, bahwa Imam Malik pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya Abdullah Al-Umari, yang Abdullah Al-Umari ini dikenal sangat rajin beribadah. Dalam surat itu kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah. Jangan setiap hari ngajar hadis. Kapan kau bisa menikmati ibadah dalam suasana kesendirian? Kapan kau bisa menikmati tahajud, melakukan sholat duha, wirid, berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga Abdullah Al-Umari ini mengajak kepada Imam Malik, sesekalilah kau beribadah sendirian, menyendiri dalam rangka memperbanyak ibadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Bagaimana jawaban Imam Malik? Beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal sebagaimana Allah bagi rizki. Farubba rajulin futiha lahu fis salati walam yuftah lahu fis saum, wa akharu futiha lahu fis sadaqah walam yuftah lahu fis saum, wa akharu futiha lahu fil jihad walam yuftah lahu fis salah, wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal sebagaimana Allah bagi rizki. Ada orang yang dia mudah mengerjakan sholat, tapi terasa berat kalau diajak puasa. Ada orang yang mudah bersedekah, tapi terasa berat kalau diajak ibadah yang lainnya. Ada yang terasa ringan ketika berjihad, tapi dia terasa berat untuk melaksanakan sholat. Lalu beliau mengatakan, wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Menyebarkan ilmu dan mengajarnya kepada umat, mengajarkan ilmu kepada umat termasuk di antara amal kebaikan yang sangat afdal. Sehingga jangan dikira kebiasaanku seperti ini lebih buruk dibandingkan atau lebih rendah derajatnya dibandingkan apa yang kamu kerjakan. Lalu Imam Malik mengatakan, wa qad raditu bima fatahallahu li min dzalika. Dan aku merasa senang dengan kemudahan yang Allah berikan kepadaku dalam amal ini. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan menurutku amal yang sedang aku kerjakan tidak lebih rendah, tidak lebih mulia, tidak lebih rendah nilai kemuliaannya dibandingkan amal yang sedang kau kerjakan. Wa arju ayyakuna kulluna ala khairin. Dan aku berharap kita semuanya dalam kondisi kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna ayyarda bima qassamallahu lahu. Dan wajib bagi kita untuk ridha terhadap pembagian yang telah Allah berikan. Wassalamualaikum.
Ini jawaban yang diberikan oleh Imam Malik. Sehingga beliau menyampaikan bahwa pada prinsipnya kamu mau rajin di amal A, rajin di amal B, rajin di amal C, itu semuanya Allah yang ngatur. Karena kita masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Baik. Muqaddimah ini saya sampaikan untuk menjelaskan tentang nilai manfaat seorang hamba. Dan ada di antara hamba Allah yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan berupa harta. Sehingga dia lebih unggul dalam beramal berupa harta. Karena salah satu di antara potensi itu adalah harta. Nabi SAW pernah mengatakan, termasuk di antara potensi itu adalah harta. Jika hanya mengendap untuk kepentingan pribadi, tentu saja nilainya tidak akan maksimal. Karena itu Rasulullah SAW menyarankan agar harta tidak dibiarkan nganggur. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, lasarrani alla tamurra alayya thalathatu layalin wa indi minhu syai' illa syai'an ursiduhu lidainin." Andai saya punya emas segede Uhud, lasarrani alla tamurra alayya thalathatu layal. Saya tidak ingin emas itu berada di tempatku, bertahan di tempatku selama 3 hari. Sementara masih ada yang tersisa. Masya Allah. Mau diapakan oleh Nabi SAW emas itu? Beliau bagi-bagikan, beliau habiskan. Maksimal pokoknya emas gede Uhud itu habis dalam waktu 3 hari. Masya Allah. Illa syai'an ursiduhu lidainin, kecuali sebagian kecil yang aku siapkan untuk nutupi utang. Kalau memang ada orang yang dia membutuhkan untuk menutupi utangnya. Subhanallah. Seperti ini bagaimana royalnya Nabi SAW, dermawannya beliau, sehingga kalaupun beliau punya harta berupa emas segede Uhud, beliau nyatakan, saya tidak ingin emas itu bertahan dalam waktu 3 hari. Sementara masih ada yang sisa. Terus diapakan? Dibagi-bagikan. Dikasih-kasihkan. Sehingga hadis ini menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi SAW. Namun hadis ini tidak memerintahkan kita untuk mensedekahkan semua harta kita. Ini rencana pribadi Nabi SAW dan bagian dari keistimewaan beliau. Beliau tidak boleh memiliki warisan. Sementara kita sebagai umat beliau diizinkan untuk memiliki warisan. Namun kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini berkaitan dengan semangat Nabi SAW dalam menyalurkan harta, di mana beliau tidak membiarkan harta mengendap dan nganggur. Terus yang jadi pertanyaan, jika harta itu tidak disedekahkan, lalu dipakai apa? Ada beberapa pilihan yang bisa Anda lakukan. Pertama, dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi. Baik, kebutuhan pribadi masih sisa, dipinjamkan ke sesama muslim yang membutuhkan. Dipinjamkan ke sesama muslim masih sisa, diinvestasikan ke sesama muslim untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi saya punya duit nganggur, lo butuh modal ya, di sini tak kasih modal. Dia menjadi orang yang dermawan ngasih modal ke orang lain dengan akad permodalan. Akad permodalan apa Pak? Bisa mudharabah, bisa musyarakah. Intinya harta itu tidak dibiarkan mengendap, tapi harta itu diputer, sehingga tidak cuma ditaruh di tabungan. Anda kalau naruh duit di tabungan, apa yang bisa dimanfaatin dari tabungan? Ya hanya bisa dilihat angkanya. Wah, cek saldo nolnya masih banyak. Nol di depan, nol di belakang. Ketika cek saldonya masih terlihat gede. Oh, bahagia dia. Tapi kan secara prinsip sebenarnya duit ini tidak kita manfaatin.
Kita hanya bisa menyimpan, tapi kita tidak memanfaatkannya. Padahal kalau kita punya potensi, idealnya potensi itu dimanfaatkan, digunakan dalam rangka untuk kebaikan diri kita maupun orang lain. Agar di posisi kita sebagai seorang hamba yang ingin memberikan manfaat, terwujud dengan cara mengerahkan setiap potensi yang kita miliki untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akhah." Siapa yang punya tanah, maka hendaknya dia kelola tanah itu. Fa in lam yazra'ha, kalau dia nggak bisa mengelola tanah itu, falyuzri'ha akhah. Berikan kesempatan bagi saudaranya, bagi kawannya, untuk mengelola tanah itu. Artinya apa? Kalau orang itu punya harta yang nganggur, ya seharusnya jangan dibiarkan. Dikelola. Wah, tapi saya nggak sanggup ya Pak ngelola itu, saya nggak bisa. Kalau begitu, berikan kesempatan orang lain mengelolanya. Sehingga di situ hartanya tidak dibiarkan diam, tapi dimanfaatkan. Hadis riwayat Muslim. Dan tujuan besar ini sekali lagi adalah memanfaatkan potensi yang kita punya, agar potensi itu tidak diam. Dan termasuk salah satu di antara potensi itu adalah harta yang kita miliki. Dan ada banyak pendapat para ulama mengenai makna hadis yang tadi kita baca ya. Siapa yang punya tanah, maka hendaknya dia kelola. Kalau tidak, berikan kesempatan bagi orang lain untuk mengelolanya. Namun di antara pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya seorang muslim memaksimalkan potensi harta yang dia miliki. Tidak hanya berupa tanah, termasuk juga harta yang lainnya. Karena yang disebutkan dalam hadis ini sifatnya tidak pembatasan. Rasulullah SAW menyebutkan tanah. Siapa yang punya tanah hendaknya dia maksimalkan. Tentu saja ini bukan pembatasan hanya berlaku bagi tanah saja, namun juga berlaku bagi komoditas-komoditas yang lainnya. Yang punya harta, yang punya tabungan, hendaknya dia manfaatkan tabungan itu, jangan dibiarkan nganggur. Baik, Pak, penjelasan ini kan muqaddimah untuk mereka yang punya duit, yang punya harta. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika posisi kita sebagai orang yang punya usaha. Cuman usaha kita belum bisa berkembang karena kita butuh modal. Dan tidak ada orang yang menawarkan modal ke kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Baik, selanjutnya kita beralih ke situ. Memang hidup itu berpasangan ya. Sehingga ada di kanan, ada orang yang berada di kanan, berarti sebelahnya ada yang di kiri. Ada yang di atas, ada yang di bawah, di depan, di belakang. Terjadilah roda interaksi dalam kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manusia itu serba beda. Akhirnya mereka saling membutuhkan antara satu yang lain, satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa saling melengkapi. Di saat interaksi itu terjadi, maka terjadilah gerakan di muka bumi ini. Terjadi banyak peristiwa di muka bumi ini. Baik, selanjutnya kembali kepada masalah tadi. Kalau sudah terjadi seperti ini, lalu posisi kita sebagai seorang mudharib, pengelola usaha, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengembangkan usaha kita? Nah, saya akan bercerita sedikit tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa ketika sahabat sampai di Madinah, mereka berhasil hijrah dan tiba di kota Madinah. Pada saat sahabat itu sampai dan tiba di kota Madinah, rata-rata mereka itu kehilangan semua hartanya. Karena hijrah di zaman para sahabat itu menyebabkan mereka mulai dari nol. Masya Allah. Mulai dari nol. Loh, kemana Pak hartanya? Kemana tabungannya? Kemana tanahnya? Kemana propertinya?
dirampas sama orang-orang musyrikin. Orang kafir merampasnya. Karena mereka nggak ridho ketika kaum muslimin pergi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dan mereka bawa harta. Sehingga ada di antara mereka yang dirampok, ada di antara mereka yang dihadang lalu diambil hartanya, ada yang ditahan dan tidak boleh bebas kecuali harus menyerahkan hartanya. Ya, bahkan sampai pun Nabi SAW beliau tidak bisa menguasai hartanya. Dan apalagi ketika itu terjadi ketegangan antara kaum muslimin yang hijrah dengan orang musyrikin Quraisy. Kesempatan ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya, tanahnya, rumahnya, propertinya dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Ya. Sehingga mereka kehilangan itu semuanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Agar beban ini tidak hanya menjadi atau mengarah kepada satu orang, yaitu Nabi SAW, maka beliau membagi beban itu. Caranya gimana? Rasulullah SAW menjadikan beban itu ditanggung oleh seluruh masyarakat. Yang beliau lakukan adalah at-ta'akhi, mempersaudarakan antara muslim muhajirin dengan muslim ansar. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga metode yang beliau gunakan adalah digunakan dengan cara dipersaudarakan. Orang Ansar itu sangat bahagia dengan keberadaan muhajirin. Bahkan sampai mereka rela untuk membagi hartanya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika orang-orang Ansar dipersaudarakan dengan muhajirin, masyarakat Ansar menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Ya Rasulullah, silakan Anda bagi kebun kurma kami dengan saudara-saudara kami. Silakan Anda bagi kebun kurma kami dengan saudara-saudara kami. Qala, beliau mengatakan, "La, jangan seperti itu." Jadi orang Ansar itu sudah berkeinginan, sudahlah, kami punya sekian kebun kurma, kita bagi dua saja. Setengah untuk kami, setengah untuk orang Ansar. Masya Allah. Ada nggak manusia yang sedermawan itu? Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang Ansar yang mereka telah menempati negeri dan telah beriman sebelum mereka. Menempati negeri beriman maksudnya adalah Madinah. Yang mereka sudah ada di tempat itu sebelum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai para sahabat muhajirin. Mereka sangat mencintai orang-orang hijrah kepada mereka, para sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka itu kalau ngasih menunjukkan rasa tidak butuh dengan apa yang dikasih. Kadang kan kita ngasih sesuatu yang berharga ke orang lain, setelah dikasih dilihatin, kita masih merasa berat untuk ngasih itu. Tapi kalau sahabat Ansar tidak menunjukkan rasa butuh lagi, udah dikasih, udah itu jadi milik dia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya meskipun mereka sendiri itu butuh. Dan itulah salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Faqalu, jadi sampai mereka mau membagi kurma, sudah kebun kurma ini setengah untuk muhajirin, setengah untuk kami. Nabi SAW mengatakan jangan. Faqalu, lalu beliau mengatakan, takfunal ma'unah wa nusyrikukum fi thamrah.
Qalu sami'na wa ata'na. Lalu orang Ansar memberikan tawaran yang kedua. Takfunal ma'una wa nusyrikukum fis samrah. Kalau begitu kalian mencukupi kebutuhan pengolahan kebun kami dan nanti kami libatkan kalian untuk memiliki hasilnya. Dan nanti hasilnya kita bagi. Qalu, maka Muhajirin mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau begini kami setuju. Baik. Dan salah satu hikmah kenapa Muhajirin itu menolak dikasih kebun, salah satu latar belakangnya adalah karena Muhajirin itu gak ngerti bagaimana cara bertani. Saya yakin ya, kalau teman-teman yang hidup di wilayah kota jarang nyentuh cangkul, jarang lihat sawah. Kalaupun perkebunan, kalaupun pepohonan, taman, mungkin sering lihat. Tapi melihat ada orang yang bekerja di sawah, jarang. Tiba-tiba pulang, terus dikasih tanah sama bapaknya. Yang tinggal di Cikarang, misalnya. Tiap hari hilir mudik, rumah pabrik, gitu ya. Yang dilihat kalau tidak beton, aspal. Kalau nggak itu kendaraan. Isinya kredit manusia. Dia pulang ke Klaten, dikasih oleh bapaknya sawah. Ini sawah, kamu kerjain. Belum tentu dia bisa. Dia nggak ngerti gimana cara mengolah sawah, dia nggak ngerti tanam ini, dia nggak ngerti. Karena dia nggak pernah bersinggungan dengan pekerjaan seperti itu. Muhajirin kurang lebih demikian. Mereka yang datang dari Mekah itu tidak ngerti ngelola lahan kebun kurma itu gimana, mereka nggak ngerti, tidak tahu mereka apa yang bisa ditanam di Mekah. Tidak ada, mau nanam apapun mati, Pak. Jadi jangan dikira kalau di Mekah itu dulu adalah tanah yang subur ya, bukan. Mekah itu tandus sejak dulu. Terus kenapa mereka tinggal di Mekah? Karena ada Ka'bah. Dan mereka senang tinggal di Mekah. Sehingga ramai di situ jadi pusat peradaban. Meskipun sebenarnya daerah ini adalah daerah yang tandus. Makanya penduduk Muhajirin ketika dikasih lahan kebun kurma, mereka nolak. Kemudian oleh Ansar, mereka diminta kalau begitu bantu kami, nanti kita bagi hasil. Sami'na wa ata'na. Muhajirin pun setuju dengan hal ini. Sehingga mereka ikut ke kebun bersama orang Ansar, bantu. Mungkin bersih-bersih, angkut-angkut, bantu orang Ansar dalam mengurusi kebun. Kemudian ketika panen, hasilnya dibagi bersama. Baik. Dan mereka bisa saling tolong-menolong dalam materi. Saling memberikan perhatian, memberikan nasihat, membangun rasa cinta karena iman. Bahkan sampai di antara mereka siap mewariskan hartanya kepada saudaranya Muhajirin. Nanti kalau saya mati, kau ambil harta saya. Ada juga yang dia diberi separuh dari hartanya. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya warisan itu haknya ahli waris. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, innallaha bikulli syai'in alim. Dan ulul arham, mereka yang lebih berhak dibandingkan yang lain berdasarkan ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Disebutkan dalam sebagian referensi bahwa para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW itu mencapai 90 sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Idban bin Malik. Umar dan Idban ini gantian untuk menghadiri majelis Nabi SAW. Lalu mereka saling tukar hasil kajian. Namanya Idban bin Malik. Abu Ubaidah ibn Jarrah dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Salama ibn Waqash. Talha bin Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik.
Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi dipasangkan oleh Nabi SAW sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Dia dipersaudarakan dengan siapa? Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan cara Nabi SAW mempersaudarakan itu adalah dengan melihat sisi kesamaan. Ini punya latar belakang yang sama, mirip, lalu dipersaudarakan. Karena kalau punya latar belakang sama, nanti obrolannya nyambung. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Tatkala Abdurrahman sampai di Madinah, Sa'ad bin Rabi' memberikan penawaran kepada Abdurrahman. Ya. Saya punya harta sekian. Nisfun laka wa nisfun li. Setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Saya punya 2 istri, mana yang menurut kamu lebih menarik, nanti akan saya ceraikan, silahkan kau nikahi. Masya Allah, sampai seperti itu. Akan tetapi Abdurrahman menolak dan beliau mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malika, dullani ala suq. Semoga Allah memberkahi keluarga dan harta kekayaanmu, tunjukkan saja di mana pasar. Sehingga ini duit ada di depan mata, Abdurrahman menolak. Dan beliau lebih memilih untuk mandiri. Tunjukkan saja di mana pasar, dullani ala suq. Tunjukkan saja di mana pasar yang bagus. Akhirnya ditunjukkan letak pasar yang bagus. Karena pasar Madinah ketika itu kan dikuasai oleh Yahudi, dominannya. Sehingga tidak semuanya pasar Madinah itu pasar yang aman dari potensi pelanggaran. Setelah ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi' yang beliau tahu pasar mana yang bagus, akhirnya Abdurrahman mulai mengawali karir bisnisnya di situ. Mengawali karir bisnis di situ dengan cara apa? Beliau membeli barang milik A secara kredit. A ini tak beli ya, tapi bayarnya nanti 3 hari lagi. Saya jamin 3 hari saya bayar. Padahal beliau itu nggak punya duit sama sekali. Berani untuk beli itu dan akan dibayar 3 hari lagi. A mempersilahkan, oh enggak apa-apa. Silahkan bawa aja, nanti bayarnya 3 hari lagi. Siap, harganya berapa? Sekian, catat. Abdurrahman bin Auf ngambil sekian dan nanti akan bayar sekian selama 3 hari. Oleh Abdurrahman setelah barang itu dibawa, dijual oleh beliau dengan ngecer dan harganya lebih mahal, jadi dapat margin. Setelah dapat margin, dipakai untuk nutupi utangnya, dan beliau masih punya kelebihan marginnya, keuntungannya. Itu dilakukan terus seperti itu. Ketika Abdurrahman pulang ke rumah, dia berhasil membawa pulang keuntungan berupa keju dan minyak samin. Tak selang berapa lama, Abdurrahman berhasil menikahi seorang wanita dengan mahar biwazni nawatin. Ya, biwazni nawatin dengan mahar kurma, ya, dengan mahar emas seberat kurma. Emas seberat kurma. Jadi kurang lebih emasnya 1 genggam gini ya. Satu genggaman kecil seperti ukuran kurma. Subhanallah. Seperti inilah persaudaraan yang luar biasa. Terlepas dari kondisi di atas, ada sebuah pelajaran ya, tentang bagi orang yang ingin membuka usaha. Abdurrahman lebih mengedepankan sifat mandiri. Saya mandiri, saya tidak mau menggantungkan diri kepada orang lain. Meskipun penawaran ada di hadapan mata, tinggal nerima harta, tapi Abdurrahman bin Auf tidak ngambil. Beliau lebih milih, saya ingin mandiri. Tunjukkan saja di mana pasar, saya nggak butuh ini. Karena itu, seorang pemula dalam usaha selalu berpikir, dari mana, apa yang bisa dia tawarkan ke orang lain sehingga orang itu tertarik untuk ikut merger, bergabung dengan kita, membeli sebagian saham kita. Bukan selalu mikir modal ya, dari mana saya bisa dapat modal, siapa yang bisa memberi modal, aset apa yang bisa digadekan untuk mendapatkan modal ya.
Tiap hari yang dipikir cuman modal. Bisa jadi orang ketika sebagai pemula startup, pada saat mau buka usaha, yang dipikirkan pertama kali adalah modal dan modal. Bisa jadi itu adalah salah melangkah pertama yang dilakukan oleh seseorang. Karena orang kalau terlalu butuh modal, maka dia akan dikendalikan oleh pemodal. Tapi kalau dia orang yang lebih mengedepankan kerja, saya bisa bekerja seperti ini, bisa seperti ini, orang lain akan tertarik. Lalu dia ngasih modal, tak kasih modal, kembangkan. Insya Allah itu yang lebih tepat. Sehingga kita berpikir usaha apa yang bisa kita kembangkan, skill apa yang bisa kita tawarkan, sehingga orang lain tertarik untuk bergabung dengan kita. Pemodal yang butuh Anda, bukan Anda yang butuh pemodal. Sehingga dengan demikian, Anda akan lebih bisa mengendalikan suasana perusahaan. Makanya terjadi kerjasama yang baik tadi ya. Bagi yang nggak mampu dalam pikirannya, dia selalu berusaha bagaimana caranya agar dia bisa melakukan usaha dengan lebih fokus pada kerja yang bagus. Ini bagi pengelola. Bagi pemodal, dia nggak pingin duitnya nganggur. Dia selalu mencari peluang. Oh itu kayaknya bagus. Saya modal di situ, saya modal di situ, dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini, pemodal tidak lebih tinggi dibandingkan yang diberi modal. Karena secara psikologis, orang yang butuh itulah yang dikendalikan. Jika Anda yang butuh pemodal, maka Anda dikendalikan ya, oleh pemodal. Dan Anda kalah sejak awal. Namun jika pemodal yang butuh Anda akan mengendalikan pemodal. Anda merdeka dari awal. Karena berarti Anda tidak melakukan apa? Ya, tidak ditekan oleh orang lain. Karena dia yang butuh kita. Justru sebaliknya kita bisa menekan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu solusi mendapatkan modal usaha bersama Ustadz kita, Ustadz Amin Nurbait STIB hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya atau berinteraktif secara langsung, bisa melalui nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Tapi saat sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat atau WhatsApp. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya bermaksud untuk berdagang kecil-kecilan dan saya tidak mau meminjam uang riba. Tapi saya punya adik yang bekerja di bank daerah. Bolehkah saya meminjam uangnya untuk modal usaha saya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Yang kami pahami kasus ini kembali kepada perbedaan pendapat ulama tentang apakah boleh kita memanfaatkan harta orang lain yang dominan berasal dari sesuatu yang haram. Apakah boleh memanfaatkan harta orang lain yang dominan dari hasil yang haram? Ulama memberikan rincian. Jika ada orang yang hartanya itu murni haram, 100% haram, dia nggak punya pendapatan yang lain selain haram. Dia berangkat ke Jakarta atau berangkat ke Cikarang atau ke Bekasi dalam kondisi nol. Tidak punya apa-apa. Wah, jadi muhajirin ya. Tapi muhajirinnya ke Jakarta. Kemudian dia dari situ nepeng-nepeng masjid. Akhirnya jadi marbot. Ya. Dapatlah duit. Cukup untuk makan. Lalu dia diterima sebagai
seorang preman bayaran yang tugasnya adalah membunuh orang. Ya. Sehingga dari situ dia dapat duit dalam jumlah yang banyak dan tidak ada pendapatan yang lain selain itu. Bolehkah kita memanfaatkan hartanya? Para ulama mengatakan tidak boleh. Sekarang kasusnya yang kedua. Dia punya pendapatan yang haram dan itu dominan. Ada yang halal tapi lebih sedikit. Kerja di bank konven, bank riba, kemudian di saat yang sama dia juga jualan pempek misalnya. Pulang kerja langsung sampai di rumah nyalain kompor, goreng pempek. Apakah boleh kita memanfaatkan hartanya? Wallahu alam, ulama beda pendapat. Dan kalau kita gunakan pendekatan mazhab Syafi'iyah, hukumnya boleh. Dengan ketentuan, hukumnya boleh namun statusnya makruh. Karena itu, berdasarkan hal ini, jika adik Anda hartanya dominan berasal dari gaji karyawan bank, gaji sebagai karyawan bank, masuk pada poin yang kedua ini. Karena saya yakin adik Anda juga punya pendapatan yang lain, yang statusnya halal, sehingga hartanya bercampur. Dan kembali kepada masalah ini, menurut ulama Syafi'iyah hukumnya makruh. Namun pendapat yang benar hukumnya boleh. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, saya dikasih hadiah oleh si A, yang dia ini pemakan riba. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak untuk mendapatkan hadiah itu, wa alaihil ana, dan tanggung jawab dosanya dia yang nanggung. Sementara dosanya dia yang nanggung, bukan kamu. Sehingga ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau orang meminjam harta menggunakan harta orang lain, maka jika orang itu dominan haram, pendapat yang kuat boleh, dan yang nanggung dosa adalah orang yang memiliki harta itu. Nah, kalau akadnya adalah akad utang, Anda harus mengembalikan itu sesuai dengan nilai utang yang Anda ambil. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Ya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih di pesan singkat dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya Ustaz tentang zakat uang. Apakah uang yang dijadikan modal wajib dizakati? Terus syarat dan nisabnya berapa? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Apakah uang yang dijadikan modal wajib dizakati? Tergantung dia diwujudkan sebagai apa. Kalau modal itu berwujud sebagai aset yang digunakan untuk operasional perusahaan, seperti untuk sewa ruko, kemudian pengadaan kendaraan, etalase, terus apa lagi? Perlengkapan-perlengkapan yang itu tidak dijual, maka tidak ada zakatnya. Yang kedua, jika modal yang kita berikan itu diwujudkan dalam bentuk unit yang dijual, dalam bentuk persediaan. Sehingga Anda tanam modal berapa kemarin? 10 juta. Terus dipakai untuk kulaan es. Pakai untuk kulaan es atau kulaan apa begitu. Nah, sekarang sedang disimpan di gudang. Nanti kalau kemudian ini habis, akan bagi hasil. Sehingga duit Anda berubah wujud menjadi persediaan barang yang siap jual. Maka ini wajib dizakati. Nah, cara menghitungnya adalah menggunakan harga modal dari barang yang dijual. Atau gampangannya sama seperti nilai duit Anda. Duitnya berapa kemarin? Saya modal 10 juta. Baik, kurang lebih di angka itu. Hitung sebagai komponen zakat. Berarti saya bayar zakat berapa? 10 juta digabungkan dengan tabungan Anda yang lain,
duit-duit Anda yang lain, total jadi 100 juta. Maka zakatnya 2,5% dari total harta. Dan barang dagangan tadi dijadikan sebagai salah satu komponen dalam menghitung zakat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi pertanyaan selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Silakan. Halo. Qadarullah terputus, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Ami. Ana mau bertanya. Alhamdulillah, Allah menitipkan ke ana beberapa kelebihan harta atau uang. Alhamdulillah sudah beberapa kali ana pinjamkan atau investasikan ke usaha teman, dan ada juga yang ke BMT yang mengelolanya, orang bermanhaj salaf. Bahkan akad investasinya dan perusahaannya sudah dicek dan dinilai oleh Ustadz bermanhaj salaf, pakar muamalah, dan yang bukunya karyanya sangat terkenal. Namun cukup sering usahanya yang dijalankan tidak jujur dan amanah. Bahkan ada yang mengelolanya menghilang entah kemana. Sehingga sampai sekarang ada beberapa modal yang ana investasikan belum dikembalikan, dan usahanya tidak tahu entah kemana. Mohon saran dan solusinya Ustadz agar ke depannya modal yang ana investasikan dapat lebih tepat ke orang-orang yang jujur dan amanah. Syukron, jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Wa jazakumullah khairan. Nah, Masya Allah ya. Jadi pertama kita sampaikan ya satu pesan terkait masalah membangun hubungan kerjasama dalam urusan harta itu memang butuh banyak kesabaran. Karena kalau tidak, bisa jadi yang awalnya akrab, yang sama-sama satu manhaj, sama-sama satu latar belakang agama, akhirnya mereka bermusuhan gara-gara urusan harta. Ya memang kita akui bagi pihak yang dirugikan kadang masih merasa berat untuk melepas. Namun perlu juga kita perhatikan bahwa menjaga persaudaraan itu bisa jadi lebih berharga. Menjaga persaudaraan bisa jadi lebih berharga. Sehingga kadang ketika ada orang yang mau buka usaha, lalu Anda melihat kayaknya ini tidak begitu prospek. Ini nggak begitu prospek. Sehingga bagi Anda merasa berat untuk mengeluarkan uang, memberikan modal baginya. Namun Anda melihat orang ini butuh. Akhirnya Anda merasa, gini aja lah, saya tak kasih sedekah untuk orang ini, bukan sebagai modal. Mau habis, mau harta itu rusak, hilang, terserah. Pokoknya saya kasih sedekah. Akhirnya Anda bersedia memberikan sekian ratus ribu kepada orang ini, dan ini pemberian dari saya, silakan dimanfaatkan. Dan Anda tidak meminta dikembalikan. Mau untung, mau rugi, pokoknya sudah Anda lepas. Bisa jadi itu dijadikan sebagai salah satu solusi agar tetap terjaga hubungan erat. Pak, saya butuh modal. Berapa, Pak? 100 juta. Mau dipakai apa? Ini saya lagi buka usaha. Bagus banget, Pak, ini, Pak. Prospek, bagus. Saya lihat teman-teman di situ buka usaha kayak gini, laris. Kamu sudah berapa lama buka usaha seperti ini? Ya, baru rencana ini, Pak. Ini baru mau saya buka. Berarti belum punya pengalaman di sini. Belum. Kegiatanmu apa sementara ini? Saya marbot di masjid. Nah terus, kalau belum punya pengalaman, ya, tapi saya pengen ya Pak buka usaha. Anda merasa berat dengan menilai, wah kayaknya belum cocok. Bisa jadi Anda jamaah di masjid itu akrab dengan dia. Tapi karena kondisi dia seperti ini, Anda nggak yakin. Akhirnya gimana? Ya udahlah, ini aja Mas, tak kasih 500 ribu. Ini tak kasih aja, jadi nggak usah dikembalikan. Barangkali nanti kamu bisa buat usaha kecil-kecilan dulu. Waduh, 500 ribu bisa dipakai apa Pak? Loh, jualan cilok cukup. Cireng cukup itu. Taruh di depan masjid, jualan di situ. Dalam masjid kan tidak boleh, di depan masjid. Nah, intinya, Anda bisa melihat dari sisi pertimbangan apakah kira-kira ini nanti prospek ataukah akan ada banyak masalah. Kalau ada banyak masalah,
sebaiknya ditahan, di halt dulu, tahan sudah. Daripada nanti malah menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan dan seterusnya, lebih baik Anda pilih tidak. Nah, terus bagaimana kalau sudah ada penjamin dari salah seorang ustadz ya, yang Anda kenal, beliau memang ahli dalam bidang A, bidang B. Memang terkadang di posisi sebagai pembina, tidak mungkin kan beliau menyarankan untuk menipu. Tapi prakteknya, bawahan kan bisa jadi beda dengan arahan yang diberikan. Karena sang ustadz tidak mungkin jagani 100%. Beliau masih punya banyak kegiatan yang lain. Sehingga ketika beliau kasih arahan di depan, kemudian kadang beberapa kali beliau melakukan inspeksi, tapi secara praktek pengelola yang lebih paham, pengelola yang lebih tahu. Nah, terus gimana ini? Wallahu a'lam. Kalau Anda belum begitu yakin, ya Anda tidak harus bergabung di situ. Kalau merasa Anda nggak begitu yakin dengan ini. Tapi kalau Anda merasa yakin, insya Allah ini bisa, saya yakin orang-orangnya baik dan amanah, jujur, Anda yakin, silahkan bergabung. Sehingga perlu dinilai dulu Pak ya. Kami sangat sarankan nilai dulu, daripada nanti malah menimbulkan suudon yang enggak, menimbulkan permusuhan, perpecahan. Lebih baik filternya itu dibuat lebih ketat. Tapi saya ingin harta saya bermanfaat bagi umat. Kami paham ya. Namun kalau Anda mau melakukan praktek permodalan, berarti pertimbangannya perlu matang. Manfaat bagi umat tidak hanya itu, bisa wakaf, bisa yang lainnya, bisa sedekah. Dan boleh saja Anda misalkan arahkan untuk wakaf atau sedekah, bukan untuk permodalan. Untuk permodalan karena dalam rangka menjaga ukhuwah, biar gak geser ya. Anda tetap jaga hati-hati, jangan sampai kemudian disia-siakan gara-gara tidak paham aturannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Ya. Halo. Silakan. Ya, halo. Ya, dengan siapa, dari mana Pak? Saya Muhammad Aulia dari Bekasi. Iya, dipersilakan Pak pertanyaannya. Oh ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini Ustaz, sebenarnya saya udah pernah nanya melalui WhatsApp ini terkait forex kepada Ustaz Abdullah Tausikal. Tapi beliau belum saya tunggu belum ada jawabannya gitu. Kenapa saya menanyakan ini? Karena udah menjadi menjadi kebingungan Ustaz di antara umat Islam. Karena banyak umat Islam yang mulai ditawari, namun dengan sistem yang agak berbeda. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu Ustaz ya. Bentar. Saya udah berusaha nyari di beberapa penjelasan, tapi yang model seperti ini tuh tidak ketemu gitu. Ya. Jadi kan ini kalau kita bahas forex kan tentang beda mata uang kan Ustaz ya. Penjualan mata uang. Nah, ini beberapa yang saya dapati di online itu, beda mata uang itu kan kita menggunakan broker, melalui broker. Nah, broker itu kan broker lokal gitu Ustaz. Broker lokal tersebut. Halo, masih dengar Ustaz? Ya, silakan Pak. Jelas. Silakan. Jelas. Broker lokal tersebut itu kebanyakan menipu. Seperti saya udah beberapa yang lihat penjelasannya bahwasanya kalau kita melakukan trading di sekian, nanti sama bandarnya dicaplok, dibikin kalah, dibikin lemah. Jadi yang menang selalu bandar. Jadi walaupun kita hanya profit dalam 1-2 hari, mungkin dalam seminggu atau sebulan modal kita habis semua gitu. Nah, sedangkan yang model yang saya tanyakan ini, dia ini tetap menggenggam broker, tapi broker itu bukan lokal. Jadi brokernya langsung ada, mereka nyebutnya STP Ustaz. Dan saya nyari memang ini ada sistem baru mungkin ya, atau mungkin sudah lama, tapi mereka ini menyalurkan uangnya ke pasar bebas dunia gitu Ustaz. Jadi mereka nyebutnya straight to processing dengan metode itu liquidity provider. Nah, liquidity provider ini ya pasar bebas dunia.
Mungkin ya kalau kita ngelihat sekarang ya mungkin apa Goldman Sachs atau ke HSBC atau ke JP Morgan gitu. Nah, kenapa masyarakat umum kita biasa kalau yang daftar-daftar apa trading online di iklan-iklan Instagram gitu nggak bisa, karena itu pasti ke broker lokal dan akan dicaplok. Nah, kalau yang di STP ini mereka ada syarat ketentuannya gitu, Ustaz. Jadi minimal harus mereka kan satuannya dalam lot deh. Saya beberapa nyari itu satuannya itu harus tinggi. Jadi ada salah satu perusahaan menyarankan harus 30.000 lot. 30.000 lot, satu lot itu mewakili $10.000. Jadi $10.000 dikalikan ya 15.000 lah anggap. Berarti kan ada 4,5 triliun kalau nggak salah gitu. Baru bisa masuk syarat ke pasar global, baru bisa bersaing dengan Goldman Sachs kayak gitu. Nah, itu tuh, dan mereka ini kalau kita kan yang biasanya broker di sebelumnya bisa langsung ke pertanyaannya saja. Oh iya. Pertanyaannya agak akan ke situ juga. Iya. Pertanyaannya yang saya jelaskan di sistem ini kadang belum ada belum ada penjelasannya gitu. Karena mereka nggak ada swap, nggak ada spot, dan uangnya itu bisa langsung ditarik ke rekening BCA. Jadi misalnya kan kita trading gitu, Ustaz. Itu bisa real life di HP kita gitu, Ustaz. Real life misalnya kita bisa ngeliat prosesnya paling hanya 1-5 menit. Nah, mereka menganggapnya ya proses ini sama saja kayak kita ngeluarin dompet, ngeluarin duit ke teller bank, itu kan juga proses butuh 1-5 menit. Nah, habis itu uangnya itu masuk ke atas nama rekening kita atas nama broker, dan itu langsung bisa dicairkan gitu. Nggak perlu nunggu yang kalau di penjelasan di YouTube kan 2-3 hari lagi baru bisa cair uangnya. Ini langsung ya, tinggal nunggu proses dari bank luar negeri ke bank BCA. Paling cepat itu ada saudara saya pakai itu 15 menit. Paling lama ya 1 kali 24 jam. Tergantung dari antrian BCA-nya. Iya. Ini maaf agak ngos-ngosan. Karena dikejar waktu. Dan itu dapat ditarik kapan saja gitu, Ustaz. Dan apalagi bentar ya. Dan mereka tuh kerugiannya dan keuntungannya dibatasi. Jadi kita tuh kalau ke broker yang ini, ke brokernya sebenarnya di luar negeri. Kadang kita ke perusahaan ini, nah perusahaan ini untuk kita meminimalisir loss, mereka tuh menjual robot. Nah, robotnya itu dilengkapi dengan algoritma. Nah, algoritmanya ini pun nggak serakah gitu, Ustaz. Bahwasanya kita ini dibatasin sehari itu cuma profit 1%-an. Jadi kalau rugi pun 1% gitu. Nggak kayak yang kemarin contoh-contoh itu kan kita bisa untung 30% dari modal, terus ruginya pun bisa 30%. Jadi ini hanya dibatasin 1% gitu. Paling banyak 2%. Per hari ya? Ada ruginya. Per hari. Tapi tetap ada ruginya gitu, Ustaz. Jadi dalam 1 bulan kan Sabtu Minggu off. Berarti dalam 1 bulan mungkin rata-rata mereka kan udah berdiri 3 tahun ya. Saya lihat grafiknya dan saudara saya pun pelaku gitu ya. Dan dia memang setiap seminggu mungkin nggak ada pokoknya dalam sebulan mungkin loss 2 kali doang, jadi 2%. Dan mereka nganggapnya hujannya ini ya kayak kita ya invest di tukang cilok aja gitu, pasti juga ada gak lakunya tiap hari gitu, dan uangnya bisa kita tarik kapan saja gitu. Baik, cukup Pak. Insya Allah kami paham, Pak. Cukup Pak ya. Oh iya. Nanti kalau nggak ada gitu. Ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Baik, Ustaz. Kami persilakan Ustaz menjawab, Ustaz. Baik. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kajian seputar masalah forex pernah kita angkat di kajian bedah buku di ANB Channel, bedah buku halal haram bisnis online. Barangkali kalau Bapak ingin mendapatkan penjelasan yang lebih utuh, lebih panjang, nanti bisa lihat di ANB Channel, Anda klik di playlist ya, cari bedah buku halal haram bisnis online. Ada banyak video sekitar 40-an ya. Mungkin nanti bisa dilihat di judul. Kami pernah mengangkat tentang masalah forex dan menghadirkan salah satu pemain forex yang sudah cukup lama, kemudian beliau bertobat. Dan ada beberapa kesimpulan yang juga saya sampaikan. Baik. Kemudian yang kedua ya. Sebenarnya uang itu fungsinya apa sih? Uang itu fungsinya apa? Dia hanya sebatas wasilah, sarana, karena dia hanya alat tukar, bukan komoditas. Uang itu alat tukar dan bukan komoditas. Ini prinsip. Sehingga dalam Islam,
kita selalu diarahkan dan diajarkan, jadikan uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang ini, dan itu yang sering dijadikan sebagai referensi dalam konsep uang dalam Islam. Beliau menegaskan di Majmu' Fatawa bahwa uang itu wasilah, asman, dan bukan ghardun asasi. Uang itu hanya sebatas sarana, bukan tujuan utama. Sehingga keberadaan uang, dia tidak dijadikan komoditas, tapi dijadikan sebagai alat tukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Apa perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dengan riba? Perbedaannya adalah jual beli penekanannya pada komoditas. Sedangkan riba umumnya terjadi pada transaksi uang. Karena itulah Ibnu Rushd, salah seorang ulama Malikiyah, beliau pernah mengatakan, as-sarfu, akad sarf, yaitu tukar menukar uang dengan uang, min adyaki abwabir riba, adalah akad di mana batasan riba itu paling ketat. Fatakhallusu minar riba liman kana amaluhu sarfun asir. Karena itu untuk bisa bebas dari riba, bagi orang yang praktek kesehariannya adalah sarf, itu sangat sulit. Sarf itu uang ditukar uang. Sehingga kalau ada orang yang dia pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya uang dengan uang, mainnya di dunia uang aja, kata Ibnu Rushd, untuk bisa terbebas dari riba itu sangat sulit. Karena keluar masuk itu uang. Lalu beliau mengatakan, illa liman kana min ahlil ma'rifati wal wara wa qalilum manhu. Kecuali orang yang punya ilmu dan dia punya sifat wara, wa qalilum mahum, dan betapa sedikit orang yang seperti ini. Ya, Bapak bisa mengukur ya, kira-kira pemain forex dengan sistem dan skema seperti yang Bapak ceritakan tadi, lebih dominan orang yang punya sifat wara ataukah tidak? Lebih dominan orang yang paham tentang fikih sarf ataukah tidak? Bapak bisa mengukur. Baik. Karena itu sebenarnya permasalahan forex itu bukan pada masalah penipuan. Penipuan itu kriminal, tindak kriminalnya. Permasalahan forex itu di titik utamanya, yaitu mempermainkan duit dengan duit, dipertukarkan uang dengan uang. Sudah? Sehingga orang bisa mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, tapi tidak ada komoditas apapun yang ditransaksikan. Makanya sebenarnya forex itu adalah head to head, uang melawan uang. Siapa melawan siapa? Lalu yang jadi acuan adalah indeks mata uang, yang itu terjadi fluktuatif tidak jelas. Makanya tadi Bapak cerita, kalau memang mau main di dunia uang yang asli, yang beneran, modalnya sekian triliun. Sehingga nanti bisa bersaing dengan para pemain forex yang langsung uangnya asli. Kalau dulu kan seperti George Soros dia, yang sampai ngerusak rupiah Indonesia, menurut informasi yang saya dapatkan. Baik. Sebenarnya bukan masalah ini nanti bandarnya menipu atau tidak, kemudian potensi untung ruginya atau besar ataukah kecil. Karena judi untung sedikit pun tidak boleh. Judi meskipun hanya untung satu buah kelereng itu tidak boleh. Para asatidzah kan mengatakan ya, main kelereng, kita beli kelereng, lalu kita tata di depan, kemudian nanti ya sentil-sentilan kelereng, akhirnya siapa yang menang dia bisa dapat kelereng temannya. Siapa yang menang bisa dapat kelereng ABCD. Dan nanti siapa yang kalah beli lagi. Judi. Masuk dalam kategori judi. Itu untung kelereng berapa sih? Ya jelas lebih kecil daripada untung forex. Cuman judi sekecil apapun tidak boleh. Karet juga sama ya.
Orang beli karet, anak-anak beli karet, kemudian main karet. Yang kalah nanti beli lagi, kadang beli di temennya. Judi juga. Sehingga judi itu tidak memandang mau menang 1%, 0,5%. Pokoknya selama di situ ada untung, ada rugi. Dan itu berdasarkan peluang, hukumnya tidak boleh. Kemudian bukan juga masalah di tunai dan tidak tunai. Tunai dan tidak tunai, betul itu bagian dari riba. Kalaupun ada forex yang tunai, tapi permainannya masih sama, head to head, duit melawan duit, siapa ngelawan siapa. Nanti yang jadi acuan adalah indeks mata uang yang nggak jelas itu. Ini mata uangmu naik, kamu untung. Ini untung menang yang ini. Mata uangmu turun, kamu rugi, menang yang ini. Ini apa-apaan, duit ngelawan duit. Meskipun Pak nanti kan bisa tunai, meskipun bisa tunai. Sehingga kalau tadi Anda memberikan pertimbangan hanya 5 menit itu ibarat kita buka dompet. Bukan masalah tunai dan tidak tunainya. Tapi mempermainkan uang itu hal yang dilarang sebagai bentuk satu dzari'ah dalam syariat kita. Sehingga kami tegaskan, tinggalkan semua permainan forex. Tinggalkan semua permainan forex. Mau dikasih label syariah, mau nggak ada label syariah, saya yakinkan ini judi. Saya ingin meyakinkan bahwa semua forex adalah bentuk judi. Meskipun orang punya banyak alasan, tapi ada fatwa yang membolehkan, ada ini. Tunjukkan, silahkan, dan nanti kita akan pelajari. Karena hakikatnya itu permainan uang dengan uang, dan seharusnya kalau orang ingin mendapatkan keuntungan adalah pertimbangannya bukan uang dengan kalau orang ingin mendapatkan keuntungan adalah apa barang yang bisa kau jual, apa barang yang bisa kau produksi. Lain halnya kalau cilok, Pak. Ada komoditasnya, transaksinya ada. Sebutkan dalil yang lain yang lebih tegas, Pak. Kenapa uang dengan uang itu tidak boleh? Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta yastawfiyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual makanan yang dia beli sampai dia terima makanan itu. Jadi kalau prakteknya kayak gini. Saya beli makanan dari A, beli beras dari A. Sudah? Lalu saya bayar. A 1 kintal berapa? 10 juta. Saya bayar 10 juta ke A. 1 kintal beras, 10 juta. Sudah? Kemudian berasnya masih di tempat A. Saya cuma transfer ke A 10 juta. Kemudian saya buat pengumuman di grup. Atau saya buat status. Saya punya beras 10 kintal. Siapa yang butuh beras 10 kintal hubungi saya. Harganya 11 juta. Dia butuh. Saya butuh 10 kintal. Tepat ini, pas saya butuh 10 kintal. Berapa duit? 11 juta. Langsung dia transfer ke tempat saya. 11 juta. Baik, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walimada, kenapa itu dilarang? Kata Ibnu Abbas, zaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Hakikatnya itu duit ditukar dengan duit. Dan makanannya tidak ada. Sehingga nanti setelah B transfer ke saya 11 juta, saya langsung hubungi A. A, tolong kirim 10 kintal beras tadi ke B. Saya nggak pernah nyentuh beras itu sama sekali. Dilarang oleh Nabi SAW praktek ini. Dan kata Ibnu Abbas, hakikatnya itu 10 juta ditukar 11 juta. Duit lawan duit. Saya langsung dapat untung. Padahal itu ada komoditasnya, Pak ya. Cuman saya nggak megang. Itu pun masih dilarang. Apalagi kalau 0 komoditas. Duitmu berapa? $1. Ini 14.000. Ya, kita pasang di satu meja ini ya. Ini kamu naruh $1, saya naruh 14.000 rupiah. Kita pasang di satu meja ini. Terus nanti gimana? Kalau harga dolar naik, kamu harus bayari saya sekian ribu. Kalau harga rupiah naik, kamu harus bayari saya 0, sekian dolar. Loh, ini apa-apaan? Terus yang jadi acuan apa? Indeks mata uang yang sangat fluktuatif dan jelas itu.
Sehingga dalam waktu 1 detik terjadilah perubahan. Akhirnya orang selalu siaga, buka, tutup. Subhanallah. Awalnya ada salah satu teman ya, dia sudah ngaji. Dia menggunakan permainan forex itu pakai aplikasi. Ya, dia install di HP, main forex ya kayak permainan monopoli gitu. Kok gampang ya? Jadi pertama kan dikasih modal sama softwarenya. Kamu punya saham sekian, ini punya duit sekian, ini punya duit sekian. Lalu dipermainkan di aplikasi itu. Setelah dipermainkan, kok gampang dapat untung ya? Ini untung, ini untung. Ketika Anda dapat untung, itu sebenarnya mengurangi duit siapa? Duit orang lain. Duit dia dibayarkan ke kita. Ketika kita rugi, kita membayar ke dia. Oh, nggak ada komoditasnya. Kalau ada komoditas, untung rugi itu kan di posisi komoditas ini nanti laku, ada marginnya atau tidak. Ini nggak ada komoditasnya. Sehingga yang menang dapat duit orang lain, yang kalah dia ngasih duit ke orang lain. Apalagi kalau ini bukan judi. Taruhannya duit di depan. Kemudian yang jadi acuan adalah fluktuasi mata uang, indeks mata uang yang sangat tidak jelas. Karena itu, berdasarkan hal ini, kami tekankan bahwasanya forex apapun bentuknya, Anda nggak perlu terpengaruh dengan ini ya, keberadaan. Oh, itu bisa ditekan, ada robot yang nanti bisa memberikan batas, limitnya 1%, untung maksimal 1% sehari, kalaupun rugi 1% sehari. Di saat Anda untung, ada pihak yang dirugikan. Di saat Anda rugi, ada pihak yang diuntungkan. Judi kan seperti itu. Bainal ghunmi wal ghurmi, antara untung dan rugi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Cukup kira-kira? Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawaban-jawaban yang sudah dilemparkan ke kita. Dan itulah tadi Ustadz pertanyaan terakhir di kesempatan pada pagi hari ini Ustadz. Tapi sebelum kita menutup Ustadz, mungkin ada ikhtitam dari Ustadz. Nah, prinsip yang perlu kita pahami dalam ekonomi syariah ya, kita itu ditekankan untuk lebih kepada unit real. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan tambahan harta, keuntungan dan seterusnya, maka masuklah ke unit real. Uang itu kita gunakan untuk kegiatan yang unitnya real. Jual beli barang, produksi barang. Kemudian ketika Anda melakukan praktek permodalan untuk unit usaha yang real. Sehingga kembangkan di unit yang real. Kalau yang sifatnya tidak real, seperti di dunia perbankan yang nanti permainannya diarahkan ke saham, misalnya seperti reksadana dan seterusnya, kami tidak sarankan. Kita belum bahas dari sisi hukum ya. Namun secara umum prinsip dalam masalah ekonomi syariah itu lebih penekanan kepada unit real. Karena kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan kelebihan, sebabnya adalah ada barang dan jasa yang selalu menjadi underlying pergerakan uang. Di mana uang itu bergerak, underlyingnya ada barang dan jasa. Karena itu, baik dalam praktek permodalan maupun dalam praktek trading uang, ya, penekanannya adalah fokus kepada unit real. Sehingga kalau Anda mau mengembangkan uang di permodalan, harus ada unit real. Di dunia keuangan, kalau forex tentu nggak ada unit real, apalagi cryptocurrency nggak ada unit real. Apa kira-kira yang real? Berarti Anda tanamkan modal itu ke unit usaha yang betul-betul berwujud. Dapat margin, dapat keuntungan, insya Allah margin itu selamat dari syubhat. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz wa barakallahu fiik, kepada Ustadz atas ikhtitamnya.
Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu bulan depan setiap pekan kedua dengan waktu yang sama, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pada pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.